Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Latifah, biasa dipanggil dengan Bu Dini. Kali ini saya akan membahas mengenai tata krama peserta didik di lingkungan SMP Al-Hikmah Kawunganten. Baik, pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian dari tata krama. Tata krama merupakan susunan dari dua kata, yaitu tata dan krama, yang masing-masing memiliki arti. Tata memiliki arti adat, kebiasaan, norma, sedangkan krama memiliki arti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi, yang dimaksud dengan tata krama yaitu adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Kemudian, Bu Guru akan membagi ke dalam 4 kelompok pembahasan tentang tata krama. Yang pertama yaitu tata krama atau bagaimana kita bergaul kepada guru, kemudian tata krama dengan sesama peserta didik, tata krama berpakaian dan berhias, dan yang keempat, tata krama belajar. Di saat kita berada di dalam kelas, kita menghargai guru yang sedang menjelaskan. Ketika bertanya pun dengan kata-kata atau dengan ucapan yang sopan, tidak memotong pembicaraan guru, kemudian di saat ada keperluan keluar, sedangkan KPM sedang berlangsung, perlu izin kepada guru. Kemudian, di saat bertemu guru mungkin di luar lingkungan sekolah, kita juga tetap harus menyapa guru kita, bersalaman dengan guru kita, atau paling tidak memberikan salam kepada guru kita. Kemudian, yaitu bergaul atau bersikap dengan sesama peserta didik. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk bertata krama baik atau untuk berkelakuan baik di sekolah sebagai peserta didik? Tentu yang pertama, kita selalu menghormati yang lebih tua dengan kita dan menyayangi yang lebih muda. Artinya, di saat kita memiliki kakak kelas, kita harus menghormati. Dan ketika kita pun memiliki adik kelas, kita juga harus menyayangi. Kemudian saat kita bertemu dengan teman, kita juga mengucapkan salam. Selanjutnya, tidak boleh juga kita mengambil milik teman tanpa izin, walaupun itu hanya sekedar pulpen. Kita tetap harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Selanjutnya yaitu tata krama berpakaian dan berhias. Di sekolah tentu memiliki peraturan mengenai bagaimana kita harus berpakaian, kita harus berhias. Contohnya, tentang berpakaian, tentu berpakaian seragam. Seragam pun harus disesuaikan dengan harinya. Kita harus mentaati peraturan, mengikuti jadwal yang sudah diberikan di sekolah. Perlu diingat, di lingkungan sekolah itu juga tidak boleh mengenakan aksesoris apapun. Selain itu, bersolek, berdandan yang berlebihan pun juga tidak boleh, apalagi sampai memakai tato. Kemudian yang terakhir, yaitu tata krama belajar. Pertama, saat kita sampai di sekolah, sampai di kelas kita, perlu kita membenahi kelas kita dulu, menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis dan lap atau menghapus papan tulis. Selain itu, tata krama belajar juga harus memperhatikan kapan kita memulai pelajaran sehingga diharapkan kita hadir di kelas itu pada waktunya, tidak sampai terlambat. Memperhatikan diam saat guru berbicara. Kemudian jika mau bertanya pun harus mengangkat tangan terlebih dahulu kepada guru atau instruksi. Ketika diperbolehkan baru kita bertanya dengan nada yang sopan. Peserta didik pun tidak boleh memilih-milih atau membeda-bedakan guru yang satu dengan guru yang lainnya. Semua guru perlu dihormati, ditaati, dan diikuti pelajarannya. Demikian tadi tata krama atau sikap di lingkungan sekolah yang perlu kita laksanakan. Selanjutnya, Bu Guru akan menayangkan reka adegan dari anak-anak SMP Al-Hikmah Kawunganten
yang nanti kalian juga diharapkan dapat mencontoh dan mempraktekannya ketika nanti sudah belajar tatap muka sebagaimana biasanya. Ketika tadi sudah dijelaskan apa itu tata krama, kemudian dijelaskan juga bagian-bagian dari tata krama atau kelompok-kelompok dari tata krama, juga telah disaksikan adegan beberapa siswa bagaimana bersikap di sekolah. Selanjutnya yaitu pemberian tugas. Cukup mudah tugasnya, anak-anak hanya diminta untuk memberikan pendapatnya tentang jika ingin menjadi peserta didik yang bertata krama baik itu apa yang harus dilakukan. Dengan ketentuan, jawaban ditulis di selembar kertas, kemudian jangan lupa dikasih nama, dan dikumpulkan pada tanggal 15 Juli 2021. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.